Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang ke-8. Kita akan bicara tentang Esau dan Yakub. Ya, Esau dan Yakub ini adalah tokoh yang sangat terkenal dalam kitab suci. Baik, marilah kita awali pertemuan pada hari ini. Ya, kita awali pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita pimpin doa pagi, ya, doa sebelum melaksanakan tugas. Tolong siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang Esau dan Yakub. Kiranya Engkau memberkati kami semua sehingga kami dapat belajar sikap Esau dan Yakub pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, kisah Esau dan Yakub. Ya, berpikir masa depan berarti orang itu memiliki cita-cita. Semua orang pasti memiliki cita-cita. Cita-citanya apa? Pasti semua orang memiliki. Anak sekolah pasti memiliki namanya cita-cita. Saya kalau besar nanti mau jadi pilot. Saya kalau besar nanti saya mau jadi guru. Kalau besar saya nanti mau jadi insinyur. Dan lain-lain. Itu adalah cita-cita. Untuk mencapai cita-cita itu maka orang harus mau belajar. Untuk mencapai cita-cita orang harus mempersiapkan dirinya supaya semua itu bisa terlaksana dengan baik. Apabila seorang memiliki cita-cita, ia akan berusaha untuk mencapainya. Ya, jadi harus rajin belajar. Harus dengan tekun untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ya, harus dengan sungguh-sungguh supaya dapat melaksanakan dan dapat mencapai apa yang akan diharapkannya. Apa yang mau direncanakan pasti akan dapat tercapai kalau disertai dengan usaha yang keras. Kalau mereka mau berusaha, semua akan bisa terlaksana dengan baik. Itu kita harus mempunyai keyakinan bahwa cita-cita itu luar biasa, ya. Tapi harus disertai dengan usaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Mencapai cita-cita dapat melalui usaha dan bekerja keras. Ya, harus berusaha. Supaya saya mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, harus berusaha keras dan bekerja keras. Rajin belajar, rajin bekerja, mohon berkat dari orang tua dan mohon berkat dari Tuhan. Jadi ini rajin belajar, rajin bekerja, rajin apa saja supaya cita-citanya itu sungguh-sungguh dapat tercapai dengan baik.
Anak-anak sekalian yang terkasih, ini hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau manusia nggak mau berusaha, maka semua harapan itu menjadi sia-sia belaka. Ya, tidak akan bisa tercapai dengan baik. Kalau kita punya cita-cita kita apa, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau belajar yang rajin, ya, supaya dapat lulus dengan baik. Nah, itu sehingga proses perjalanan mencapai cita-cita dapat tercapai dengan baik. Setiap orang punya cita-cita pasti. Ya, tadi sudah dikatakan ada yang jadi tentara. Aku besar jadi tentara. Aku besok besar jadi polisi. Aku besok besar jadi insinyur. Masih banyak lagi, ya. Nggak ada. Aku besar nanti jadi copet, nggak ada itu. Aku besar nanti jadi yang jelek-jelek itu tidak. Pasti disingkiri. Tapi kalau insinyur, polisi, tentara, pilot, ya itu. Cita-cita itu hanya bisa dicapai bila kita belajar dengan baik, bekerja keras dan selalu berdoa. Ya, belajar, bekerja, ya, dengan keras, selalu berdoa. Karena yang memberikan cita-cita itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sendiri yang memberikan cita-cita. Tuhan memberikan cita-cita kepada kita agar semua dapat berhasil dengan baik, ya, agar dapat berhasil. Yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Kita harus rajin belajar. Orang tua selalu, "Woi, belajar." Ya, nanti takut nggak bisa. Belajar supaya kamu jadi orang pintar. Belajar supaya kamu jadi insinyur. Itu adalah orang tua yang memberikan motivasi kepada anaknya supaya anaknya rajin belajar. Ya. Dan memohon berkat orang tua. Dan terutama mohon berkat dari Tuhan, ya, mohon berkat dari orang tua itu baik, ya, mohon doa restu supaya direstui, supaya apa yang kita capai, apa yang akan kita lakukan itu mendapatkan restu dari orang tua dan juga mendapat restu dari Tuhan. Kalau Tuhan merestui, maka semua bisa terlaksana dengan baik. Ya, ini pasti bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Kita harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan guru dan kita harus disiplin. Nah, jadi tanggung jawab semua tugas yang diberikan oleh guru harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Ya, harus dengan tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, maka tugas-tugas itu tidak akan dapat tercapai. Kita lebih memilih belajar daripada bermain game. Apa bermain game? Apa untungnya bermain game? Ya, lebih baik belajar. Setelah belajar baru kita akan masih ada waktu, baru kita bermain game. Dengan demikian apa yang kita cita-citakan akan tercapai dengan baik. Ya, kalau kita rajin belajar, insya Allah berkat Tuhan, maka semua akan dapat tercapai dengan baik. Daripada kita hanya asik bermain game
yang melakukan sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang berarti, yang berguna bagi hidup kita. Di dalam bacaan kitab suci, ya, Esau rela menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakob dengan sepiring bubur kacang merah. Nah, Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakob dengan sepiring bubur kacang merah. Hak sulung dijual kepada adiknya. Berarti Esau ini tidak begitu peduli amat dengan hak-hak sulung atau hak bungsu atau hak apa terhadap dirinya. Tidak begitu diperhatikan, tidak begitu diperhitungkan, ya, nanti bagaimana untung ruginya dan seterusnya. Yakob memikirkan masa depan. Kalau Yakob pikirannya maju ke depan, ya, maju depan, lebih ke depan sana. Karena itu Yakob memilih mementingkan hak anak sulung daripada bubur kacang merah. Ya, kena nahan lapar sebentar nggak apa-apa, masih kuat daripada hanya kenyang-kenyang sebentar dan hak kesulungannya hilang. Dan ini adalah juga demi masa depan. Ini. Hak anak sulung adalah menjadi ahli waris orang tua. Ya, ini yang diberikan orang tua kepada anak sulung. Anak sulung itu anak yang paling besar. Ya, anak yang paling besar akan menerima namanya hak. Ya, hak sulung. Jika orang tua meninggal, maka kedudukan orang tua itu digantikan oleh anak sulungnya. Kedudukannya digantikan oleh anak yang paling besar, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Itu siapa? Anak sulung. Karena yang paling besar itu yang diberi kuasa, ya, yang diberi kuasa untuk menggantikan apa yang dilakukan oleh siapa? Ayahnya, orang tuanya. Itu berarti ia mewarisi seluruh kekayaan dan tatanan, aturan daripada orang tua. Ya, ini jadi kalau orang yang anak sulung itu nantinya akan mendapat, ya, warisan, akan mendapat sesuatu dari orang tua yang harus dilanjutkan di dalam hidupnya. Ya, dalam hidupnya. Kekayaan itu tidak hanya berupa tanah, ya, tidak hanya tanah, tidak hanya ternak dan harta benda, melainkan juga warisan berkat dari Tuhan. Nah, ini. Jadi tadi nanti kalau ada kekayaan itu tidak hanya tanah, ternak dan harta benda, tetapi melainkan dengan warisan berkat dari Tuhan itu sendiri. Kita belajar dari Esau dan Yakob. Esau kurang bertanggung jawab terhadap haknya. Nah, tanggung jawabnya di mana? Nah, Esau, hak sulungan hanya ditukar dengan bubur kacang merah. Itu berarti dia tidak tanggung jawab dengan apa yang mereka miliki. Itu. Jadi kurang, sungguh-sungguh kurang berani mempertahankan hak kesulungannya itu. Yakob anak yang cerdik, ulet. Ia berusaha mendapatkan hak kesulungan dengan berbagai macam cara. Apapun caranya dia tempuh supaya mendapatkan apa yang mereka harapkan, mendapatkan apa yang mereka cari,
selama ini. Nah itu ya, apa yang mereka harapkan selama ini dia tempuh, dia cari, dan seterusnya. Esau mau menyarankan, menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub karena lapar, dan haknya ditukar dengan bubur kacang merah. Nah, hak kesulungan Esau jatuh di tangan Yakub dengan bubur semangkok, bubur kacang merah. Ya, karena Esau kurang memperhatikan hak kesulungan itu. Tapi kalau Esau itu sangat yang diharapkan, sangat yang dipikirkan, sangat yang dinantikan, sangat yang dicari ya untuk kehidupan yang akan datang. Esau tidak berpikir panjang tentang hak sulung yang dimilikinya. Ya, apa artinya hak kesulungan itu? Bagi saya tidak begitu penting. Yang penting adalah perut saya makan. Yang penting perut saya terisi, ya, terisi dengan makanan yang enak. Nah, itu. Jadi pemikirannya masih kurang dibandingkan dengan Yakub. Yakub lebih memikirkan masa depan. Pada waktu itu Ishak mempunyai istri bernama Ribkah. Ribkah adalah perempuan yang cantik. Ishak dan Ribkah mempunyai dua orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub itu anak Ishak dan Ribkah. Pas ya. Anak Ishak dan Ribkah adalah Esau dan Yakub. Kemudian anak sulung badannya berbulu dan pekerjaannya sebagai pemburu binatang di hutan. Esau itu tiap hari pergi dari rumah menuju ke hutan untuk mencari binatang, karena memang pekerjaannya adalah berburu. Berburu itu mencari binatang, ya, menangkap binatang untuk disembelih, dikasihkan kepada orang tuanya, ya itu. Karena orang tuanya juga memang menyukai dengan itu semua. Kemudian yang lain mudah. Kemudian ini Yakub berusaha memperoleh hak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa. Ya, ingin kedudukan yang istimewa dimiliki oleh Yakub. Ya, ini siapa yang tidak ingin istimewa? Semua orang ingin istimewa, ingin mendapat kedudukan yang luar biasa. Itu. Esau meremehkan hak anak sulungnya, menukarkan dengan sepiring bubur kacang merah, semangkok bubur kacang merah. Ini memikirkan duniawi sekali. Untuk menjadi seorang juara yang tinggi tidak mudah putus asa atau kegagalan. Jadi mereka tidak takut dengan kegagalan, tidak takut dengan apa yang mereka hadapi, tapi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati anak-anak yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau sungguh-sungguh, maka segala-galanya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, maka semua akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka sampai kapanpun mereka akan memberkati. Hak sulung adalah menjadi ahli waris orang yang tua. Nah, ini hak sulung menjadi ahli waris orang tua.
Ya, dari orang tua ke anaknya yang tua. Jika orang meninggal, maka kedudukan orang tua digantikan oleh anaknya yang sulung. Ya, karena nanti kalau Ishak meninggal, maka hak kesulungannya itu akan digantikan oleh anaknya yang dewasa, anaknya yang tua, yaitu Esau. Ya, Ishak meninggal, punya anak dua, Esau dan Yakub. Berarti nanti yang akan menggantikan kedudukan dari mereka adalah ya Esau. Tuh. Kekayaan tidak hanya berupa tanah, harta dan ternak, melainkan juga warisan berkat dari Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang sudah punya tanah, harta dan yang lain-lain itu bukan dikatakan orang yang kaya, tapi juga yang disebut dengan berkat. Berkat dari Tuhan. Itu penting. Esau tidak memikirkan masa depan, sedangkan Yakub lebih memikirkan masa depan. Masa bodoh. Esau pikirannya adalah masa bodoh. Bodoh amat. Tidak dipikirkan untuk masa depannya. Tetapi Yakub selalu memikirkan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun, bulan-bulan yang akan datang. Bagaimana keturunannya nanti, mau jadi apa mereka. Berpikir masa depan berarti mempunyai cita-cita. Orang yang bercita-cita, ya, itu selalu memikirkan masa depannya apa. Nah, berarti dari sekolah harus rajin belajar. Ya, rajin belajar apa saja. Untuk mencapai cita-cita dapat dilakukan dengan cara rajin belajar, rajin bekerja dan berdoa. Jangan hanya bekerja terus. Ya, lupa berdoa. Jangan hanya belajar terus, lupa berdoa. Tetapi belajar, bekerja, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita selalu berdoa? Karena kita mohon kekuatan perlindungan dari Tuhan. Ya, kekuatan perlindungan dari Tuhan supaya apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Tuhan menganugerahi budi yang luhur kepada kita supaya dapat memilih yang baik dan yang benar. Kita memilih yang baik dan yang benar supaya kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Ya, jangan memilih menjadi orang yang jahat, tapi memilih menjadi orang yang benar. Kita harus bertanggung jawab dengan semua yang diberikan guru dengan baik. Ya, kita harus bertanggung jawab. Itu berarti artinya kita mau menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh guru kepada kita. Harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kasih PR nggak kerja, kita hanya main saja. Nah, itu nggak bagus. Tapi kita hendaknya mau melakukan dengan sebaik-baiknya. Kasih tugas, laksanakan. Kasih tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pasti akan berhasil dengan baik. Semua orang selalu memiliki cita-cita, antara lain ada yang pengen jadi polisi, ingin jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi tentara, pengen jadi penyanyi, bintang sinetron, banyak lagi. Cita-cita yang luar biasa itu masih banyak lagi. Ya, jangan diabaikan.
harus semua diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini bagaimana semua cita-cita itu, polisi, guru, dokter, pilot, tentara, penyanyi dapat tercapai? Orang harus berusaha sekuat tenaga, ya, banting tulang sekuat tenaga supaya dapat berhasil dengan baik. Semuanya dapat berhasil dengan baik. Itu. Kita harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan guru kepada kita. Harus dikerjakan dengan baik. Anak-anak, tugas hari ini adalah mencatat. Tugas hari ini adalah berhitung. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau diberi tugas, pasti dilaksanakan. Orang tua menyuruh melakukan sesuatu, kita lakukan dengan baik. Guru sebagai wakil dari orang tua di sekolah, ya, kalau menyuruh juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang terkasih, itu inti daripada pelajaran ini. Artinya bahwa kita harus selalu waspada. Kita harus selalu melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, supaya apa yang kita harapkan dapat tercapai. Ini seperti dalam kisah tadi, Esau dan Yakob. Esau yang kurang memperhatikan haknya, kesulungannya, dengan mudah, ya, menukarkan dengan hak kesulungan ditukar dengan bubur kacang merah. Remeh kelihatannya. Jadi kita harus melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan dengan materi yang berbeda. Maksudnya materi yang berbeda adalah materi yang selanjutnya. Akhirnya selamat belajar. Ya, selamat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Tuhan memberkati terhadap kita semua. Di rumah belajar dengan rajin, Tuhan memberkati. Amin.